Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taklim kita semalam adab bertemu sesama muslim. Salah satunya adalah ketika bertemu kita disyariatkan untuk mengucapkan salam, di samping berjabat tangan dan lain-lain. Nah, ada beberapa hal yang telah Abi ringkas yang berkaitan dengan mengucapkan salam ini. Yang pertama, apabila orang sedang berada di WC atau jima bergaul, dimakruhkan kita mengucapkan salam kepadanya. Dan orang yang dalam WC tidak boleh menjawab salam, karena salam itu bagian daripada zikir. Misalnya ada orang menggedor pintu di depan, atau HP kita berdering, lalu kita jawab Waalaikumsalam, ambo sedang tidak boleh. Tidak boleh. Saya sedang buang air, nanti kita sambung lagi ya. Assalamualaikum, kita tanya Waalaikumsalam lagi, tidak boleh. Jadi kita dimakruhkan mengucapkan salam, dan orang yang di WC sedang di tempat buang air tidak dibenarkan menjawab salam. Termasuk juga tidak dibenarkan menjawab azan, karena berzikir dan mengucapkan kalimat zikir atau menyebut nama-nama Allah tidak dibenarkan di dalam WC. Oi, ambo salam Waalaikumsalam, duduk salah ke rumah. Jangan. Tidak boleh. Satu. Dan tidak perlu dijawab. Kemudian juga tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang mengantuk. Nanti dia salah jawab. Mengantuk. Assalamualaikum. Kita salah. Matanya sudah 1/10 tinggal. Halo, Pak Im. Nah, itu dia. Ini orang sedang mengantuk berat, tidak boleh. Karena kita yang menyebabkan dia menjawab dengan tidak benar. Karena matanya sangat berat. Itu dua. Begitu juga orang kalau sedang salat, nampak kita orang sedang salat, kita masuk, tidak boleh mengucapkan salam. Tapi kalau tidak tahu kita orang sedang salat, atau orang lain tidak tahu bahasa kita sedang salat, diucapkannya salam, boleh kita jawab dengan isyarat tangan. Kalau dia menimpa kita, kalau dia melihat kita, boleh kita jawab dengan isyarat tangan. Tapi kalau dia tidak menampak kita pending menjawab salamnya selesai kita salat. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang mau salat. Tapi kalau kita tahu dia sedang salat, tidak boleh mengucapkan Assalamualaikum, tidak boleh. Itu mengganggu dia. Dan dia pun tidak dibenarkan menjawab salam, karena orang salat sedang bermunajah.
orang sedang salat tu sedang membaca lafaz-lafaz ucapan-ucapan salat, sedang berzikir, berdoa, berbisik, bermunajah kepada Allah. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Ini perhatikan ni, orang sedang salat tidak boleh diganggu dengan ucapan apapun, termasuk mengeraskan bacaan Quran, mengeraskan bacaan zikir. Kalau ada orang salat di sebelah kita, tidak boleh kita baca Quran keras-keras, mengganggunya. Tidak boleh berzikir keras-keras, mengganggunya. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, orang yang sedang mengunyah makanan dan makanan itu sedang berada di mulutnya. Lalu ada orang mengucapkan salam, maka tidak perlu kita jawab. Setelah selesai mengunyah-ngunyah baru jawab. Tetapi apabila kita sedang makan di meja makan, kita tidak mengunyah makanan dan makanan tidak ada di mulut, jawab salamnya. Karena menjawab salam itu wajib, fardu kifayah. Tetapi kalau ada yang sedang makan bersama-sama di meja hidangan ketika ada acara-acara, lalu mengucapkan salam, maka dianjurkan yang tidak sedang mengunyah makanan menjawab untuk mewakili orang-orang lain. Satu orang menjawab sudah bebas semuanya daripada kewajiban menjawab salam. Itu pula aturan-aturannya. Itu yang keempat ya. Yang kelima, kalau orang sedang melakukan aktivitas berjual beli atau sedang melakukan usaha-usaha lain, pekerjaan lain, boleh diucapi salam dan dia harus menjawab salam karena tidak akan mengganggu dia. Tetapi ketika orang sedang baca Quran, sedang berzikir, sedang berdoa, kita masuk tunda mengucapkan salam karena mengakibatkan zikirnya terganggu, doanya terganggu, bacaan Qurannya terganggu. Kalau kita tidak tahu, atau kalau orang tidak tahu bahwa kita sedang berzikir, sedang berdoa, sedang baca Quran, masuk dia, dibacanya salam, kita harus menjawab salam itu dengan cara bacaan Quran kita hentikan sampai di wakaf, tidak boleh di tengah-tengah. Misalnya begini, kita ambil contoh, apa ayat yang paling dapat di kita? Al-Qariyah ya, misalnya Al-Qariyah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyatu mal-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Lalu ada orang mengucapkan salam, tidak boleh langsung jawab, selesaikan sampai ke wakafnya, jangan dipotong. Atau kita baca ayat panjang Al-Baqarah misalnya, ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Assalamualaikum orang, waalaikumsalam, tidak boleh, hentikan sampai dia, karena kita baca Quran sedang berdialog dengan Allah, sedang berdialog. Kalau sedang berzikir, selesaikan zikir. Kalau sedang berdoa, sampaikan ke ujung doa, baru selesai. Kalau kita sedang baca Quran, baca Assalamualaikum orang, sampaikan ke apanya, ke perhentiannya, misalnya selesai, tutup, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita akan bicara, letakkan Quran. Kapan datang? Nah, letakkan Quran. Kurang beradab dan tidak beradab kita, Quran terbuka, kita berbicara. Kadang-kadang bertelekan pula tuh.
Itu tekan. Jangan sampai di atas Quran itu diletakkan benda-benda. Walaupun hanya mik, tidak boleh. Ini kitab suci. Dan kita dalam bicara, kadang-kadang bicara kita Quran sedang terbuka, bicara kita ngelantur kemana-mana. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beluang pelang. Lawaang si Quran. Saya pelang. Ini si Quran terbuka. Tutup. Letakkan. Baru jawab. Ini kebiasaan yang harus dihentikan. Itu nanti masuk kepada adab membaca Al-Quran. Kita tidak boleh memutuskan bacaan Quran kita di tengah-tengah, harus berhenti di wakafnya. Nama saya wakaf, tanda berhenti. Masuk ini ketika sahur membangunkan orang. Dulu nenek-nenek pernah membangunkan kami dulu begitu dah. Selama kata Quran. Hei, alun kerja kau kali alai. Tanya marah dia kau. Dah boleh. Enak saja kita keluar masuk, tidak boleh. Ini adab. Tapi bukan sekarang kita baca adab. Ini kan haji kita malam hari ini, taklim kita tentang azan ya. Kemudian ketika sedang khutbah Jumat, kami laki-laki ini, khutbah sedang berlangsung, dimakruhkan memberi salam karena bisa mengganggu orang mendengarkan khutbah. Orang sedang mendengarkan khutbah tidak boleh diganggu. Bahkan menurut sebagian ulama, ketika khutbah sedang berlangsung, tidak perlu dijawab ucapan salamnya. Karena ketika itu kita sedang konsentrasi mendengarkan khutbah. Khutbah tidak boleh diganggu. Orang mendengarkan khutbah tidak boleh diganggu. Termasuk yang ingin berjasa kepada temannya tidur. Tidak boleh. Tidur itu biasa saja dia tidur, dia yang rugi. Tapi kalau khatib menegur boleh. Hei, yang tidur bangun. Itu bagian khutbah. Khutbah itu kan isinya nasihat, pesan-pesan, perintah, larangan, peringatan. Termasuk menegur orang khutbah juga. Khutbah kan. Jadi tidak boleh kita terlambat masuk Jumat, orang sedang berkhutbah, Assalamualaikum gitu dah. Mengganggu orang. Orang lewat semua, Waalaikumsalam. Lebih-lebih kita yang datang tu orang aneh. Lama orang melihat. Diantarkan oleh orang matanya sana. Waalaikumsalam. Sampai duduk orang lihat juga. Terpotong, terganggu. Khutbah. Yang keberapa lagi? Budi? 7. Bagus, hebat, luar biasa. Orang yang sedang asyik membaca Quran, termasuk murajaah, yang paling utama jangan ucapkan salam kepada dia. Dia sedang khusyuk baca Quran, asyik membaca Quran. Bahkan dia asyik murajaah. Orang kalau murajaah itu terpotong dia. Murajaah mengulang hafalannya. Maka kita menurut beberapa ulama, yang paling utama jangan memberi salam. Dia sudah mencil duduk sana, asik.
Nampak di kita dia asik, Assalamualaikum, lebih afdal jangan. Tapi kalau orang banyak, dia baca Quran sendiri situ, orang masih banyak, tidak masalah. Orang lain ada yang akan mewakili, ada orang lain yang akan mewakili menjawab salamnya. Tapi kalau dijawab salam, kita sedang baca Quran, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu terputus, terjadi dialog. Duduklah. Selesai baca Quran setiap dulu. Ulang baca auzubillah lagi. Itu adabnya. Karena sudah diputus oleh kalamun ajnabi, kata-kata asing. Ulang lagi baca auzubillah. Bisa paham? Datang orang menyapa, datang orang menegur, atau baca orang salam, kita jawab misalnya Waalaikumsalam. Oh, duduk sebentar. Selesai baca Quran dulu. Maka sudah masuk kata asing. Mulai dengan auzubillah lagi. Mulai auzubillah. Idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Langsung baca auzubillah lagi. Nah, juga yang ke-8 seperti itu juga, orang yang sedang asik berdoa, sedang asik berzikir, yang paling utama jangan dia diucapi salam kecuali ada orang lain, karena mengganggu kekhusyukannya, konsentrasinya sedang berdoa, mengganggu dia sedang berzikir, dia sedang mengosongkan pikirannya berzikir. Kadang-kadang kita mengucapkan salam itu keras pula tuh, keras pula. Assalamualaikum. Kesal dia kan. Termasuk kalau kita masuk ke ruangan tertentu, jangan digedor pintu keras-keras. Kita tahu orang sedang membaca Quran di rumahnya atau kemana, kita tekuk pintu keras-keras. Orang nokok pintu ini kadang-kadang tidak perasaan pula. Assalamualaikum. Apa itu? Tangannya tangan katuk kacang. Semalam kan sudah kita tunjukkan teorinya. Tidak Assalamualaikum. Tekuk pintu. Tenang dulu. Tahu orang sedang di kamar, di WC. Dia membalik kain sarungnya dulu. Lebih-lebih perempuan itu bercermin pula luka muka pintu. Baru dia ke depan. Kita ini ke rumah saya yang sering begitu orang. Siapa ini? Hei, Budi, ada dengar Budi? Budi sajalah. Diamkan sebentar. Diamkan sebentar. Tidak juga 3 kali. Tidak juga pergi. Pergi. Atau dibukakannya pintu. Jangan langsung ke rumah. Boleh saya masuk? Boleh masuk? Enggak, di pintu sajalah. Ya dalam sajalah. Kita pula yang mendesak, enggak boleh. Kita pula yang mendesak dalam. Hatta tak nisu, minta izin baru salam. Semalam sudah kita baca ini. Jadi orang sedang asik berdoa, sedang asik berzikir, tidak boleh diucapi salam. Kalau mengucap salam, pending. Kecuali dia berada tengah-tengah atau di tempat ramahnya, ada orang lain yang akan mewakilinya. Kemudian yang ke-10, ya 10. 9. Bagus. Hebat dia, luar biasa ini. Kemudian orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Bukan dibalik.
Yang berkendaraan lah yang mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ada orang duduk di simpang, di tempat-tempat duduk, atau di depan kedai, kita lewat, Assalamualaikum, bukan dia yang mengucapkan salam, kita yang lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, numpang lewat Pak, Bu. Kita yang mengucap salam. Bukan yang di kedai, bukan yang duduk, terbalik. Yang di kendaraan kepada yang berjalan kaki, yang berjalan kaki kepada orang yang duduk. Tetapi kalau dia yang mengucapkan salam, kan nampak kita dia cuek-cuek saja, kita diucapkannya salam, boleh. Sambil mengajar kita dia tu. Dia duduk situ. Kita jalan tu. Tak peduli saya. Assalamualaikum. Matu. Boleh. Menegur dia. Tapi tertibnya orang yang berjalanlah yang mengucapkan salam kepada orang yang yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'ini wal qalilu 'alal katsir. Yang mengucapkan salam itu orang berkendaraan kepada orang berjalan kaki, orang berjalan kaki kepada orang yang sedang duduk, orang yang jumlahnya sedikit kepada orang yang banyak. Orang yang jumlahnya sedikit lewat berombongan. Ini bertiga, situ 10. Yang bertiga ini yang mengucapkan salam. Karena jumlah sedikit, wal qalil al katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Nah, berapa tu? 9. Ini berapa? Oh, 10. Oh ya. Apabila seseorang masuk ke tempat orang sedang duduk bersama-sama, model kita sekarang, lalu diucapkannya salam, satu orang saja menjawab, sudah selesai. Dia sudah mewakili orang lain. Tak perlu semua jemaah menjawab. Dan tidak boleh kita ulangi salam lagi kalau sudah dijawab. Karena bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang acara. Dan kalau ada orang yang datang seperti saat kita taklim seperti ini, lalu dia masuk, Assalamualaikum. Kalau sudah dijawab, ya sudah. Tidak boleh kita ganggu dengan menyalaminya sekeliling. Ini yang paling sering. Terlambat datang, orang sedang asik, orang di salamnya sekeliling. Nanti kemudian guru yang salamnya, mengganggu. Sering-sering terjadi seperti itu. Dan Nabi mengalami seperti itu. Dia datang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salamnya orang sekeliling. Kemudian guru salamnya, bikin orang kesal, orang sedang acara. Tidak boleh. Cukup dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab orang, ya sudah. Tidak perlu semua orang menjawab. Yang ke-11, kemudian yang ke-11, tidak boleh salam itu kita ucapkan dengan bermain-main dan berolok-olok. Karena dia doa. Dia doa, maka dilarang kita mengucapkan salam secara tidak benar. Benarkan lafaznya, jelaskan bunyinya,
Jangan jadikan berolok-olok. Kadang-kadang bunyinya dipotong malahan. Assalamualaikum. Tak jelas tak apa. Assalamualaikum. Atau ada kita ni yang memendekkan yang panjang yang pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhnya panjang, pakai waw tuh. Dia zikir, dia doa harus benar lafaznya, ya, harus benar lafaznya. Minimal assalamualaikum, sudah selesai. Dijawab dengan waalaikumsalam. Kalau sampai warahmatullah 20, wabarakatuh 30. Bahkan ada tambahannya, hadisnya 5. Wa maghfiratuh. Ada tambahan wa maghfiratuh, wa ridwanuhu. Itu tambahan yang hadisnya dikategorikan masih dipersisikan kesahihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipanjangkan tuhnya. Ya, dipanjangkan tuhnya pakai waw dia, tidak boleh itu. Dan jangan seperti orang Yahudi menggumamkan bacaan salamnya, tapi tujuannya untuk mendoakan Nabi celaka. Assalamualaikum. Ini tujuannya assalamualaikum. Kena racun lah engkau ya Muhammad, matilah engkau. Sam tu racun. Assalamualaikum. Kena racun lah engkau ya Muhammad, matilah engkau ya Muhammad, jangkanglah engkau ya Muhammad. Digumamkannya. Assalamualaikum. Itu gaya Yahudi. Kalau terhilang lamnya racun, berarti kita mendoakan orang supaya mati. Ketika Aisyah istri Nabi mendengar, kesal dari jawabnya. Kata Rasulullah, mahlan ya Aisyah. Jawab sajalah waalaikum. Kembalikan kepada dia lagi. Waalaikum. Jika membaca salam tu baik-baik, lafaznya assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum tu apa? Assalamualaikum. Tidak assalamualaikum ke assalamualaikum kan racun dah. Karena dia lafaz zikir, kita sedang berdoa dan menyebut nama Allah, baikkan bacaannya, jangan buru-buru, jangan cepat-cepat, biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamlah dia. Itu sekitar adab. Kemudian terakhir, yang kecil kepada yang besar, murid kepada guru, adik kepada kakak, anak kepada orang tua. Yang kecil kepada yang besar. Tetapi yang besar boleh mendahului ucapan salam dalam rangka mengajar, mengingatkan. Ya, boleh rangka mengajar dan mengingatkan. Atau seputar hal-hal yang berkaitan dengan salam, adab-adab salam, sambungan yang semalam. Kalau semalam adab bertemu, sekarang adab setelah bertemu mengucapkan salam, adab salam. Jangan lupa assalamualaikum itu tidak ada di ajaran agama lain. Tidak ada. Itu keistimewaan khusus untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga didengki oleh orang Yahudi. Dan jangan ganti dengan ucapannya lain, sebagaimana kita sampaikan semalam. Jangan ganti dengan dadah, halo, si Cantika, nama si Cantika. Kalau ganteng kan gantenga. Jangan ganti, assalamualaikum, jangan diganti-ganti. Selamat pagi, halo, bye bye. Jangan. Itu keistimewaan kita. Kalau sudah assalamualaikum, jangan sambung lagi, selamat pagi. Kalau sudah assalamualaikum, jangan sambung lagi, dadah. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dengan bagus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dihilangkan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Jawabnya waalaikumsalam. Dia bukan alaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kira-kira kajian kita malam hari ini. Semoga berbeda, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sharing kita. Amin. Diakhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi jam'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.